Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sakramen-sakramen yang ada di Gereja Katolik. Yang pertama, sakramen baptis. Sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama kali kita terima sebelum sakramen-sakramen yang lain. Pada saat penerimaan sakramen baptis, kita dipercik air, kemudian diolesi minyak, serta diberi kain putih dan lilin bernyala. Semua itu merupakan lambang bahwa kita telah dibersihkan dari dosa asal dan siap menjadi terang bagi sesama. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah diangkat menjadi anak Allah dan digabungkan dengan gereja yang menjadi kita anggota tubuh Kristus, serta siap diutus untuk berbuat baik kepada semua orang. Pembaptisan hanya dapat diterima satu kali untuk selamanya, namun meninggalkan material rohani yang tidak dapat dihapuskan. Yang kedua, sakramen Ekaristi. Perayaan syukur atas kasih Allah Bapa lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dirayakan setiap kali kita mengikuti misa atau sakramen Ekaristi. Pada saat Ekaristi, kita mengenang karya penyelamatan Yesus Kristus bagi manusia yang terjadi melalui wafat dan kebangkitannya. Perayaan Ekaristi dapat mengingatkan kita pada malam perjamuan terakhir yang diadakan Yesus bersama-sama dengan para murid-Nya. Pada saat itu, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan dan kemudian membagikan roti itu kepada murid sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Setelah itu, Ia mengambil cawan dan kemudian mengucap berkat dan memberikan kepada murid-Nya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Perkataan dan tindakan Yesus menunjukkan bahwa Ia rela mengorbankan diri untuk keselamatan dan kehidupan seluruh umat manusia. Tanpa terkecuali, keselamatan yang diberikan Yesus tidak hanya untuk orang Katolik saja, tetapi semua orang yang sama. Sakramen yang ketiga yaitu sakramen Krisma. Allah Bapa memperkuat jiwa kita lewat sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Hal ini dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 2 sampai dengan 13 yang menceritakan bahwa setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul. Karena karunia Roh Kudus, inilah para rasul menjadi berani berbicara dan bersaksi di tengah banyak orang. Turunnya Roh Kudus atas para rasul dirayakan pada hari raya Pentakosta. Pada waktu dibaptis, kita mendapat anugerah Roh Kudus yang mendampingi kita sebagai anak Allah, dan kita menerima sakramen Krisma. Kita akan mengalami bahwa Roh Kudus yang telah kita terima pada saat pembaptisan dapat berkarya secara khusus dalam diri kita untuk menguatkan dan mendorong kita untuk bisa menjadi semakin kuat dan dewasa dalam beriman. Yang keempat, sakramen pengakuan dosa atau tobat. Setiap orang pernah berbuat dosa. Dosa dapat merusak hubungan kita dengan sesama dan Tuhan, sehingga membuat kita merasa tidak senang dan bahagia.
Oleh karena itu, Allah Bapa menganugerahkan kepada kita sakramen tobat atau pengakuan dosa. Di dalam sakramen ini, kita mengaku dosa-dosa kita kepada imam, karena Yesus Kristus sendiri telah memberi kuasa kepada para imamnya untuk melepaskan umatnya dari dosa setelah kebangkitannya. Melalui sakramen tobat, kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa beserta rahmat-Nya yang dapat membantu kita untuk menolak godaan dosa di waktu yang akan datang, sehingga menjadi hidup kita lebih damai. Yang kelima, sakramen perkawinan. Dalam perjalanan hidup manusia, sebagian besar orang dipanggil untuk hidup berumah tangga. Nah, melalui sakramen perkawinan, Allah Bapa memberi sakramen secara khusus kepada pasangan yang menikah agar dapat menghadapi berbagai macam problema yang akan timbul setelah pernikahan nanti, terutama di dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak untuk dididik menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dalam sakramen perkawinan terdapat 3 pihak yang terlibat, yakni mempelai pria, wanita, Allah Bapa sendiri. Ketika mempelai pria dan wanita menerima sakramen ini, maka Allah hadir di tengah-tengah mereka untuk menjadi saksi dan memberkati melalui perantaran imam atau diakon yang berdiri sebagai saksi dari pihak gereja. Oleh karena itu, dalam gereja Katolik, perkawinan bersifat kudus dan tidak dapat terceraikan. Yang keenam, sakramen tabisan atau imamat. Pada saat kita ke gereja dan mengikuti perayaan Ekaristi, maka yang mempersembahkan misa kudus adalah seorang imam. Para imam adalah orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus untuk menjawab panggilan Tuhan tersebut, maka mereka harus mengikuti pendidikan di sekolah seminari menengah tinggi serta menjalani masa orientasi di pastoral di tengah umat. Setelah menyelesaikan tahapan pendidikan tersebut, maka mereka ditabiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Nah, pada saat tabisan itulah mereka menerima sakramen imamat dengan mengucapkan janji untuk taat kepada pemimpin gereja, untuk hidup miskin dan selibat, yaitu tidak menikah. Sakramen yang ketujuh, sakramen pengurapan orang sakit. Semua orang pasti mengalami sakit, ada yang mengalami sakit berat maupun ringan. Orang sakit biasanya pergi ke dokter untuk mendapat pengobatan. Ada yang berhasil sembuh, tapi ada juga yang tetap sakit, bahkan sakitnya menjadi semakin parah. Sebagai seorang beriman, selain berobat ke dokter, kita juga dapat menyerahkan segala persoalan penyakit kita kepada Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang sakit dan menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus Kristus membuat orang lumpuh menjadi berjalan, orang buta dapat melihat, dan orang kusta menjadi tahir. Saat ini pengganti para rasul adalah para imam. Jika saudara-saudara atau umat Katolik yang mengalami sakit berat hendaknya memberitahukan kepada seorang imam, ia akan datang untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit sebagaimana yang tertulis dalam surat Yakobus yang menyatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mendoakan dia serta mengolesi dengan minyak dalam nama Tuhan. Sakramen pengurapan orang sakit bukan semata-mata untuk menyembuhkan orang dari sakit yang diderita, melainkan dengan menerima sakramen tersebut, orang yang sakit akan diberi kekuatan dan penghiburan supaya sanggup menjalankan penderitaan seperti saat Yesus menderita di kayu salib. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.